Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama pagi hari ini. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah sampai pada minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Puji Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita menenangkan diri di dalam saat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Panggilan ibadah pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur nomor 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan, saudara-saudara, memuji Dia yang setia memelihara hidup kita. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal,
pencipta langit dan bumi, pemelihara sarwa sekalian alam, Tuhan yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang sudah datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Di akhir tahun 2020 ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh kami rasakan sepanjang tahun. Rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya setiap hari. Pemeliharaanmu yang menjaga kami melewati hari-hari yang sulit, bahkan masa-masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lebih daripada itu, kalau pada pagi hari ini Engkau menuntun kami untuk berada di tempat ini, beribadah kepadamu, sekali lagi mengarahkan hati kami kepada kebaikan dan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Karena sesungguhnya kalau ada iman dalam hati kami, itu juga adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berkenan akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kiranya doa-doa kami sungguh Engkau dengar dan sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa kami harapkan melalui ibadah ini. Engkaulah yang akan memberkati dari awal sampai akhirnya. Dan kami semua mengakhiri ibadah ini, menikmati ibadah ini di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami teringat banyak saudara-saudara kami saat ini yang mungkin ada halangan untuk beribadah. Tuhan juga mengingat mereka satu persatu. Yang sakit, Tuhan mengingat mereka sehingga dimanapun mereka berada, mereka juga boleh beribadah. Yang ada dalam perjalanan-perjalanan yang jauh, Tuhan jaga mereka. Dimanapun juga mereka berada, boleh beribadah bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan yang memimpin. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Di akhir tahun ini, mungkin baik bagi kita untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Dia. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih Penebusan untuk menyiapkan hati kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan barangkali sedikit doa pribadi mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Kasih Penebusan. Dari sorga ke palungan, yang kaya jadi miskin, Sang Bayi Anak Allah Yesus Kristus. Dahulu tinggal di sorga, dan kini di palungan bagiku dan kau ya korban hidupnya. Kasih penebusan selama-lamanya. Kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembahkan kasih besar-Nya. Ya Allah Maha Pengasih, tak seorang mengenalnya. Yesus Anak Manusia, Kristus Tuhan. Yang mencariku yang sesat, kasih-Nya menyentuhku sampai
Aku menyembahkan kasih besarnya. Aku menyembahkan kasih besarnya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam hidup kami mengenal Engkau Juru Selamat yang menebus kami. Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, karena kami mengaku sesungguhnya lah kami itu orang-orang yang berdosa itu. Orang-orang yang bersalah di hadapan-Mu, orang-orang yang bersalah di hadapan sesama kami. Orang-orang yang menyakiti hati-Mu dan menyakiti orang-orang yang seharusnya kami kasihi. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih di dalam kelemahan kami, di dalam keputusasaan kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami bertemu dengan Engkau yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga menolong kami. Supaya kami pun belajar daripada-Mu untuk mengampuni sesama kami. Kami berdoa supaya kami pun belajar untuk mengasihi orang yang Engkau kasihi. Karena kami lemah dan sudah dikuatkan. Karena kami berdosa dan sudah diampuni. Biarlah kami belajar juga mengampuni sesama kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Untuk pengampunan dosa yang kami terima. Bahkan untuk berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami setelah Engkau ampuni dosa kami. Sebab Engkau bukan hanya mengampuni kami ya Tuhan, tetapi Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu supaya kami beroleh berkat keselamatan, beroleh hidup baru, beroleh hidup yang menjadi berkat bagi sama kami. Segala kebaikan Engkau sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Sekarang tuntunlah ya Tuhan, supaya kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan tuntunlah kami untuk membawa hidup yang sudah Kau ampuni ini menjadi hidup yang memperkenankan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah dari Mazmur nomor 51 ayat 3 dan 10 berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus, Anak Domba Allah yang menebus dosa seluruh isi dunia itu. Sekarang mari kita bersorak-sorak, memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari 1 Samuel 7 ayat 12b. Begini firman Tuhan. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Tuhan akan terus menuntun kita sampai tahun ini berakhir. Dan Dia akan terus menuntun kita melewati tahun yang akan datang. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Semu Sija Ruslanto. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Biar lagu ini menjadi doa kita. Mohon Tuhan memberkati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan yang sudah menolong kita sampai saat ini. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Mungkin sebagian di antara kita merasa gentar menghadapi tahun baru, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena itu, mari kita membiarkan Tuhan menolong kita, mempersiapkan hati kita dengan kebenarannya, agar kita bisa memiliki langkah yang kuat untuk memasuki hari-hari atau tahun-tahun yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di depan kita. Untuk itu, mari kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat 4 sampai 12.
Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan. Allah yang baik, terima kasih untuk bagian firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau hendak memakainya untuk mengajari kami, bukan supaya kami mendengarnya saja, tetapi supaya kami hidup di dalamnya. Dan kami kuat menjalani hari-hari, tahun-tahun, seberapa berat pun di hadapan kami. Terima kasih Allah. Demi nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara, kisah yang kita baca tadi adalah lanjutan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Hakim-Hakim. Yosua dan juga semua orang seangkatannya yang mengenal Tuhan pada waktu itu sudah mati. Maka lahirlah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka beribadah kepada banyak dewa-dewa dan menimbulkan sakit hati Allah. Kemudian Allah membiarkan mereka dirampok oleh musuh-musuh mereka. Ketika mereka sudah sangat tidak tahan, mereka berseru kepada Allah. Dan Allah yang berbelas kasihan itu menolong mereka dengan membangkitkan seorang hakim untuk melepaskan mereka. Setelah mereka lepas dan hidup enak lumayan lama, maka kembali mereka melupakan Allah dan mereka menyembah dewa-dewa yang lainnya. Kemudian Allah akan membiarkan mereka untuk dirampok, ditindas kembali oleh musuh mereka. Dan setelah mereka tidak tahan, mereka kembali berseru kepada Allah. Dan Allah yang berbelas kasihan kembali menolong mereka dengan mengangkat hakim di antara mereka. Dan pola yang sama akan kita dapati terus-menerus seperti itu di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Di dalam masa seperti itulah Samuel lahir. Pada waktu itu Imam Eli menjadi hakim atas orang Israel. Kalau kita baca di pasal 4, pada masa Eli menjadi hakim, maka orang Israel pergi berperang dengan orang Filistin. Dan mereka kalah. Sekitar 4.000 di antara mereka tewas di medan tempur. Karena takut, mereka kemudian lari ke bait Allah dan mengambil tabut Allah supaya tabut itu ada bersama-sama mereka di medan perang. Karena mereka pikir mereka pasti menang kalau ada tabut itu ada di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka salah besar. Mereka kalah juga waktu itu. Bahkan lebih parah lagi. Sehingga dikatakan
30.000 orang Israel tewas waktu itu. Selain itu, tabut Allah yang mereka bangga-banggakan itu dirampas musuh dan dibawa orang Filistin ke daerah mereka. Imam Eli yang mendengar kabar itu terjatuh dan mati seketika. Ketika tabut Allah itu ada di tempat musuh, maka Allah mendatangkan tulah-tulah untuk menghukum musuh mereka, yaitu orang Filistin itu. Karena orang Filistin tidak tahan, maka mereka mengembalikan tabut itu ke daerah orang Israel. Setelah tabut itu ada di tengah-tengah orang Israel, apakah hidup mereka semakin baik? Ternyata tidak. Mereka terus-menerus dirampas, ditindas oleh musuh mereka, orang Filistin itu. Ternyata dengan adanya tabut itu, mereka tidak ditolong. Entah di medan perang, entah di tempat tinggal mereka, tabut itu bukan penolong bagi mereka. Di pasal 7 yang kita baca tadi, maka Samuel meminta mereka bertobat. Karena selama ini mereka tidak hanya menyembah kepada Allah, tetapi juga menyembah kepada dewa-dewa yang lainnya. Samuel minta mereka untuk menjauhkan dewa-dewa itu dan menyembah hanya kepada Allah. Mereka mendengar anjuran itu. Kemudian Samuel mengumpulkan mereka untuk berdoa bersama kepada Allah. Tetapi justru pada waktu itu, musuh-musuh mereka sepakat untuk menyerang mereka bersama-sama. Namun Allah, penolong mereka, mengguntur dengan hebat, membuat takut musuh-musuh mereka dan mengacaukan mereka, sehingga orang Israel dengan mudah dapat mengalahkan mereka. Hari itu orang Israel menang. Dan Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, lalu menamai batu itu Ebenezer, yang dalam bahasa Inggris ditulis Ebenezer. Eben artinya batu, Ezer artinya penolong. Jadi arti batu itu adalah batu penolong. Tentu yang Samuel maksud sebagai penolong bukanlah batu itu, tetapi Allah sendiri. Jadi Tuhan Allah adalah batu penolong mereka. Batu yang kelihatan itu hanya merupakan suatu tanda yang mengingatkan mereka bahwa ada sebuah batu yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata. Batu yang sungguh-sungguh penolong bagi mereka. Mengapa Samuel bisa melakukan hal itu? Mengambil sebuah batu, mendirikannya, dan menamakan batu itu batu penolong? Menarik untuk diperhatikan kalau di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 2, dicatat bahwa Hana, ibunya Samuel, menaikkan doa pujian yang di dalamnya Hana berkata demikian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam pujiannya yang panjang lebar itu, Hana memuji Tuhan dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Hana mengenal Allah. Dan dia mengenal Allah seperti itu sehingga dia menyebutnya dengan gunung batu. Dalam pengetahuan Hana, Allah yang demikian tidak ada duanya. Allah itu satu-satunya, gunung batu satu-satunya. Saudara, apakah kita juga dapat memuji Tuhan seperti itu? Apakah kita juga mengenal Allah seperti Hana mengenal Allah? Betapa indahnya kalau kita dan segenap anggota keluarga kita juga mengenal Allah seperti itu. Hana, Samuel, ibu dan anak itu mengenal Allah dengan sangat baik. Tentulah Hana dan Samuel tidak mengenal Allah hanya melalui pengalaman mereka secara pribadi, tetapi mereka mengenal Allah melalui catatan hidup para pendahulu mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam kitab Kejadian, Yakub menyebut Allah sebagai gunung batunya. Dia berkata, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, sebab gembalanya gunung batu Israel. Yakub menyebut Allah sebagai gunung batu Israel.
Israel adalah namanya sendiri, nama yang diberikan Allah di pasal 32. Jadi orang yang bernama Israel ini, dia menyebutkan Allah sebagai gunung batu dengan menyertakan namanya sendiri. Dapatkah saudara bayangkan? Waktu saya membayangkan Yakub memanggil seperti itu, saya merasa takjub. Saya coba menirukannya. Maka saya berkata, terpujilah gunung batu Lia. Waktu saya memanggil itu rasanya sesuatu yang indah. Terdengar seperti ada satu pengenalan yang begitu baik. Ada satu relasi yang begitu dekat dengan Allah. Antara Yakub dengan gunung batunya. Yakub atau Israel bisa memanggil Allah seperti itu. Karena ia sudah mengalami pertolongan Allah yang membuatnya menyadari siapa Allah yang sudah menolongnya itu. Saudara, pikirkanlah baik-baik. Siapakah Allah bagi Anda? Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Dengan pengenalan saya yang seperti ini, dengan pengalaman hidup saya bersama Tuhan saat ini, sebutan apa yang saya bisa berikan untuk memanggil Allah? Selain Yakub, Musa juga menyebut Allah dengan gunung batu. Di dalam pujiannya, Musa berkata, "Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Ketika Musa memuji Allah dengan sebutan gunung batu, dia menyebutkan sifat-sifat Allah seperti yang dikenalnya, sempurna, adil, setia, benar. Itu adalah karakter yang sangat-sangat kuat. Itulah sebabnya Musa bisa memanggilnya gunung batu. Selain Musa, ada lagi Daud. Raja Daud juga menyebut Allah dengan gunung batu. Dia berkata, "Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita?" Ketika Daud menyebut Allah sebagai gunung batu, pengenalan seperti apa yang dia dapat dari Allah? Daud berkata, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Daud tidak asal menyebut Allah dengan gunung batu. Dia menyebut itu karena dia mengenal Allahnya sebagai tempat untuk dia berlindung dan menyelamatkan diri. Gunung batu itu adalah juru selamat dia. Itulah Allah yang Daud kenal. Saudara, bagaimana pengenalan kita akan Allah? Dan bagaimana pengalaman kita hidup bersama Allah? Apakah kita juga mampu menyebut Allah sebagai gunung batu kita, sesuai dengan pengenalan dan pengalaman hidup kita bersama Dia? Yesaya 26 berkata, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Percayalah kepada Allah, sebab Dia adalah gunung batu yang kekal. Batu yang didirikan oleh Samuel kini sudah entah di mana dan entah menjadi apa. Tetapi Ebenezer, batu penolong yang dimaksudkan oleh Samuel, juga Hana, Yakub, Musa, Daud, Yesaya adalah kekal adanya, ada selama-lamanya. Dan yang menakjubkan, di dalam perjanjian baru, kita diperkenalkan dengan sebuah batu. Batu dalam rupa manusia. Siapakah dia? Di hadapan mahkamah agama, Petrus berkata demikian, "Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru. Ternyata Yesuslah batu itu, batu penolong dalam rupa manusia. Di dalam Perjanjian Lama, mungkin kita melihat bahwa pertolongan-pertolongan Allah cenderung lebih kepada pertolongan untuk fisik atau jasmani manusia. Namun sebenarnya jasmani manusia bukanlah perhatian utama Allah. Di dalam Yesaya 28, ketika menubuatkan tentang Yesus, tentang sang batu itu, Yesaya menyertakan pertolongan seperti apa yang akan diberikannya. Yesaya 28 berkata, Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Beberapa versi lain menerjemahkan kata gelisah ini dengan rusuh hatinya, atau dengan menyerah kalah, kecewa, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan fear atau panic. Takut, bingung, gugup. Jadi pertolongan seperti inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah pertolongan dari dalam diri manusia. Apakah saudara sedang hidup gelisah saat ini? Rusuh hati saudara, ingin menyerah kalah, kecewa, takut, panik, bingung, gugup. Itu semua bisa terjadi karena kondisi yang sedang kita alami saat ini. Ataupun karena kita memikirkan apa yang akan kita hadapi di depan setelah ini. Bagaimana keadaan tahun depan? Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana dengan masa depan kami? Jika saudara sedang bertanya-tanya seperti itu, jika saudara sedang dalam keadaan seperti itu, batu penolong kekal, yaitu Yesus, dapat mengatasinya. Bukankah Alkitab sudah berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah? Siapa yang percaya kepadanya tidak akan rusuh hatinya, tidak akan bingung, kecewa, gugup, panik, bingung. Sebenarnya semua keadaan hati seperti itu muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kabar baiknya adalah damai sejahtera Allah dapat memulihkannya. Dan Allah merancangkan jalan untuk membawa damai sejahteranya itu bagi umat manusia, yaitu melalui batu di Sion itu, batu penjuru yang mahal itu, Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir, bala tentara surga berkata demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah kalimat yang sangat familiar bagi kita. Itu adalah kalimat yang sering diulang-ulang setiap tahunnya di dalam masa-masa Natal seperti ini. Yesus memang benar-benar datang untuk membuat orang yang percaya tidak gelisah, karena dia memang membawa damai sejahtera. Kita ingat ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya dalam keadaan panik. Mereka gelisah, mereka takut, mereka sedih, mereka bingung dan kecewa. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan dia pergi menemui murid-muridnya. Pada waktu itu mereka berkumpul di dalam satu ruangan. Ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, apa kalimat pertama yang Tuhan Yesus katakan?
Yohanes 20 mencatat demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus tahu bahwa murid-muridnya paling membutuhkan damai sejahtera pada waktu itu. Yesus adalah batu yang dijanjikan di dalam kitab Yesaya itu. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah, sebab memang Dia memberikan damai sejahtera. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Yesus. Tuhan tahu bahwa setiap orang memerlukan damai sejahtera. Karena manusia telah kehilangan damai sejahtera, entah karena dosa dirinya sendiri maupun karena dosa orang lain. Walaupun manusia dapat mengusahakan banyak hal yang membuat dia menikmati damai, tetapi damai sejahtera yang sejati itu tidak dapat diusahakan. Ada orang yang merasa damai karena menikmati relasi, prestasi, apresiasi, materi, hobi, atau fisik yang baik. Sayangnya semua itu bersifat sementara saja. Kapan saja itu semua bisa hilang. Ketika semua itu hilang, maka damai yang dinikmati ikut hilang juga. Hilangnya damai sejahtera di hati bisa memunculkan berbagai macam perasaan yang pada klimaksnya bisa mengarah kepada keputusasaan dan tidak adanya harapan untuk hidup. Orang yang putus asa dan tidak memiliki harapan hidup berpotensi besar untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahun 2018, sebuah layanan psikologi yang bernama Personal Growth melakukan survei terhadap 100 orang lebih. Dan mereka menemukan 85% dari mereka pernah berpikir untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan 40% dari mereka benar-benar pernah mencoba dan melakukan usaha untuk bunuh diri. Mungkin kita berpikir, itu kebetulan saja. Kebetulan pas ketemu dengan kelompok orang-orang yang memang pernah berpikir bunuh diri. Mungkin kalau survei itu diadakan lain kali, maka hasilnya akan jauh berbeda. Tetapi kita akan terkejut jika mendapati bahwa memang tidak sedikit orang pernah berpikir untuk bunuh diri. Bahkan orang-orang Kristen sekalipun. Dan sebuah survei yang diadakan di antara anak-anak yang tumbuh kembang di dalam keluarga Kristen menunjukkan hal itu. Menurut data yang dikeluarkan WHO, setiap tahunnya di seluruh dunia ada 800.000 orang meninggal karena bunuh diri. Meninggal karena bunuh diri. Jika dirata-ratakan, maka 40 detik ada satu orang yang meninggal bunuh diri. Belum sampai 1 menit ada satu orang yang meninggal bunuh diri. Di Indonesia saja diperkirakan ada 10.000 orang yang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Itu artinya rata-rata satu orang meninggal karena bunuh diri dalam 1 jam. 1 jam, 1 orang. Itu sungguh memilukan kita. Di mana damai sejahtera? Saudara, hidup ini tidak ideal. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tanpa damai sejahtera sejati, kita tidak mungkin tahan. Kita tidak mungkin kuat menghadapi hidup ini. Memiliki tubuh atau raga yang kuat tidak menjamin kita akan kuat menjalani hidup ini. Orang yang tubuhnya kuat
tidak menjamin bahwa dia memiliki jiwa atau hati yang kuat. Tahun ini, dunia pergulatan dihebohkan dengan kematian seorang pegulat wanita dari Jepang. Dia dikabarkan berdarah Indonesia-Jepang. Tragisnya, pegulat yang berprestasi ini, yang bernama Hana Kimura, dia meninggal karena bunuh diri pada tanggal 23 Mei yang baru lalu. Secara fisik, Hana adalah orang yang sangat kuat. Tetapi nyatanya dia tidak cukup kuat untuk menjalani hidupnya. Beberapa atlet cowok internasional yang terlihat kekar dan berprestasi juga mengakui bahwa mereka sedang menjalani terapi untuk mendapatkan pertolongan dari depresi yang mereka alami. Depresi cenderung membuat orang bunuh diri. Berbeda dengan Hana, istri Billy Graham tidak memiliki tubuh yang kekar dan kuat seperti itu. Tetapi orang-orang yang mengenalinya memberi kesaksian betapa kuatnya jiwa dan hatinya. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah besar, tetapi seorang asistennya berkata, tidak akan ada Billy Graham seperti yang sekarang ini kalau tidak ada Ruth Graham. Memangnya Ruth Graham itu sekuat apa? Ruth harus membesarkan 5 anaknya dan merawat orang tuanya yang lanjut usia. Dan itu tidak mudah. Sebab suaminya Billy Graham selalu pergi pelayanan. Dan setiap kali pergi keluar untuk pelayanan, dia bisa berbulan-bulan tidak ada di rumah. Selain pekerjaan rutin yang berat itu, Ruth juga membantu Billy Graham menyusun jadwal sehari-hari dan juga menolong Billy menyusun khotbah. Seorang anaknya yang bernama Franklin berkata bahwa ibunya selalu bersikap positif, tidak pesimis. Dia tidak pernah murung. Dia selalu mengisi hidupnya dengan sukacita. Dan dia tidak pernah terdengar mengeluh. Tidak pernah juga mengeluhkan kepergian ayahnya. Keluarga dan kenalannya memberikan kesaksian yang sangat baik tentang hidupnya yang kuat. Tahukah kita mengapa di dalam tubuhnya yang kecil itu bisa terdapat jiwa yang begitu kuat, begitu besar hatinya? Ternyata Ruth memiliki Ebenezer. Ebenezer yang kekal itu, Yesus Kristus, bahkan sejak masa mudanya. Ruth Graham memiliki sebuah ruangan kecil di rumahnya. Di sana ia belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, dan membuat catatan-catatan tentang firman Tuhan. Ada sebuah anyaman mahkota duri yang dia gantungkan di dinding ruangan itu. Seperti batu pengingat yang didirikan oleh Samuel. Itu adalah tanda pengingat bagi Ruth Graham. Ketika dia melihat mahkota duri itu, dia mengingat bagaimana orang-orang memaksakan mahkota duri itu masuk ke kepala Yesus. Membuat itu terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah. Saudara, apakah kita juga mempunyai tanda pengingat seperti itu? Untuk mengingat juru selamat kita? Jika tidak ada, mungkin kita bisa mulai memikir untuk membuat sebuah tanda yang menolong kita mengingat juru selamat kita. Mahkota itu adalah pengingat yang baik bagi Ruth. Pada masa tuanya, Ruth Graham sakit. Ketika kondisinya memburuk dan dia merasa sakit yang amat sangat di tubuhnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur yang ditaruh di ruangan itu. Cucunya memberi kesaksian bahwa suatu kali dia duduk di samping neneknya itu. Dia melihat neneknya menahan rasa sakit yang sangat amat, luar biasa sakit. Dan saat itu neneknya diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah rasa sakitnya berkurang, barulah Ruth berkata kepada cucunya,
dia memberitahukan cucunya tentang kekuatan yang dia peroleh karena mengingat mahkota duri itu. Dia berkata, "Jika juru selamat saya dapat menanggung begitu banyak derita untuk saya tidak perlu mengeluhkan apapun juga. Tidak ada yang perlu saya keluhkan." Allah yang mengosongkan diri dan menjadi manusia yang menderita adalah sumber damai sejahtera yang memberikan kekuatan dengan cara yang ajaib untuk anak-anaknya menghadapi penderitaan selama di dunia. Saudara, Kristus adalah Ebenezer yang kita butuhkan. Datanglah dekat-dekat kepadanya dan kenallah baik-baik pribadinya. Jika tidak, betapa ruginya kita. 2 Petrus 1 berkata demikian, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Kalau begitu, mari kita mengejar pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, supaya damai sejahtera kita melimpah sepanjang tahun-tahun yang akan kita hadapi di depan. Saudara, jangan gentar, jangan gelisah. Percaya saja, sebab ini adalah janji Tuhan bagi semua orang yang mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita mengenal Dia. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena sesungguhnya Engkau adalah Ebenezer itu, batu penolong kami yang kekal. Tolonglah kami supaya kami mengenal Engkau baik-baik dan sungguh kami mengalami hidup bersamamu, sehingga kami juga bisa berkata seperti Yakub, "Allah, gunung batu Yakub, Allah, gunung batu Israel." Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya hati kami tidak gelisah dan gentar menghadapi tahun yang akan kami masuki. Demi nama Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita boleh renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pesan bagi kita di akhir tahun ini dan juga kekuatan bagi kita untuk menapaki tahun yang akan datang. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk saudara-saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk saudara-saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk meresponi firman Tuhan ini dengan pujian, "Ya Yesus, aku berjanji." Saudara-saudara yang akan berikan persembahan, sementara kita memuji Tuhan, saudara boleh memberikan persembahan, mengumpulkan di rumah, atau saudara bisa memberikan melalui transfer pada rekening gereja yang terdapat di layar saudara. Mari kita memuji Tuhan. "Oh Yesus, aku berjanji." Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu,
Walaupun ku dicoba, tetaplah kau teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, di dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkatilah apa yang sudah kami berikan, kiranya Engkaulah yang akan menguduskannya, Engkau yang memberkatinya, sehingga boleh dipakai untuk membawa firman Tuhan, untuk membawa kabar keselamatan pada lebih banyak orang lagi melalui gereja kami. Supaya keselamatan yang daripada Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang hari ini belum mendengar firman Tuhan, belum beroleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu, tuntunlah kami untuk menyatakan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu dan kasih-Mu pada sesama kami. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara yang menggunakan persembahan ini, Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk rekan-rekan majelis, sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu semua yang kami punya berasal daripada-Mu. Tuhanlah kiranya akan berkati semua saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Pertama-tama kami mau menyerahkan Tuhan semua usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya akan berkati dan menuntun, secara khusus menyerahkan untuk rencana vaksinasi massal yang akan dimulai tahun yang akan datang. Kami berdoa Tuhan akan berkati dan menuntun, secara khusus BP POM yang sedang menguji vaksin yang sudah masuk, supaya boleh diteliti dengan baik, disiapkan dengan baik, dan oleh tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat pada tahun yang akan datang, boleh menjadi pertolongan bagi banyak orang dalam menghadapi pandemi ini. Berkati untuk pemerintah kami, supaya Tuhan menolong di dalam menunggu waktu itu, supaya bisa mengatur ketenangan, mengatur keamanan, mengatur protokol kesehatan, dan sehingga kami semua boleh aman melewati akhir tahun dan awal tahun yang akan datang. Kami berdoa kepada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan berkatilah kami, supaya kami pun memperhatikan hal ini. Dan di dalam kesukaran kami untuk bersekutu karena larangan untuk berkumpul, biarlah hati kami tetap dekat dengan Tuhan. Biarlah iman kami tetap memandang kepadamu. Dan biarlah menjadi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, beribadah kepada Tuhan lebih dekat lagi. Kiranya kami boleh menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu pada anak-anak kami, pada keluarga kami. Dan Tuhan yang memberkati sehingga kesaksian kami boleh membawa seluruh keluarga datang kepadamu, bertemu dengan gunung batu keselamatan kami. Kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-Mu, GKI Immanuel. Tuhan terima kasih untuk penyertaan sampai akhir tahun ini. Kami menyerahkan untuk rencana-rencana tahun depan. Tuhan tuntunlah kami. Untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk semua rekan-rekan majelis, dan juga pengurus-pengurus dan semua jemaat. Tuhan kiranya Engkau akan berkati dan menuntun kami di jalan-Mu dengan damai sejahtera-Mu, melewati akhir tahun dan menyambut tahun yang baru. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu di kota Malang. Biarlah kami menceritakan kasih dan kebaikan-Mu di kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini untuk semua saudara-saudara yang saat ini sedang secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Baik untuk pergumulan karena pekerjaan, karena sakit, karena masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kepadamulah kami berlindung. Kami percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami akan beroleh keselamatan yang daripadamu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu sekarang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang lain, seraku sebagai keluargamu, dan supaya engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat dan gunung batu kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman, ada beberapa warta yang hendak kita perhatikan bersama-sama. Pertama-tama, puji Tuhan atas perkenanannya sehingga kita boleh kembali beribadah bersama pada hari ini. Kembali saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mungkin ada di antaranya yang belum sempat kita bertemu pada waktu Natal kemarin. Selamat berjumpa juga bagi yang pertama kali bersama-sama dengan kami beribadah bersama pada minggu ini. Kami sangat senang apabila kita boleh beribadah kembali pada pertemuan ibadah berikutnya. Yang kedua, terima kasih untuk teman-teman yang hari ini melayani, memimpin pujian, singer, pemain musik, petugas sound system dan multimedia. Tuhan kiranya semakin memberkati saudara-saudara dan memuliakan nama Tuhan.
Yang ketiga, dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kegiatan gereja dan kantor tata usaha gereja akan libur dari tanggal 28 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Jadi PA, PD, dan kegiatan komunitas diliburkan. Namun hamba Tuhan tetap ada di gereja. Jadi bagi saudara-saudara yang memiliki keperluan, masih dapat menghubungi kantor gereja melalui nomor telepon gereja. Yang keempat, pada hari Jumat depan tanggal 1 Januari 2021, kita akan mengadakan ibadah tahun baru pada pukul 8:30 pagi. Mohon perhatiannya, ibadah diadakan jam 8:30 pagi, bukan jam 7. Kita akan beribadah tahun baru bersama-sama. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021, minggu depan, kita akan mengadakan ibadah minggu yang pertama tahun 2021. Ibadah kita tetap online melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Dalam ibadah ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikutinya. Berhubung Lause Licu sedang cuti, maka pengambilan roti dan anggur dapat menghubungi Semulia dengan telepon ke gereja atau WA, sesuai yang tertera di layar saudara. Demikian warta kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan akan berkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.